Nah, di sini kita memiliki teknik yang pertama, yaitu 3D Best Versus. Nah, GBFS ini dia akan mengeksplorasi dari jarak yang terdekat dengan tujuan. Nah, makanya di sini dia melihat dari sisi estimasinya saja. Nah, jadi kalau fungsi heuristik dari GBFS ini adalah bahwasanya hanya memprediksi dari atau hanya melihat dari nilai prediksinya saja. Jadi kalau kita tidak lagi memperhatikan si nilai PET-nya, jalurnya tidak kita perhatikan, tapi cukup memperhatikan nilai prediksi. Kalau dalam implementasinya itu teman-teman, nilai prediksi dan nilai PET itu perbedaannya seperti apa? Contoh ya, untuk permasalahan mencari jarak terdekat, ibaratnya bagaimana Google Map tersebut yang membuat suatu prediksi berapa cepat kita sampai dan berapa waktu untuk kita butuhkan untuk sampai pada tujuan kita. Ibaratlah tujuan kita di titik posisi kita di titik S, tujuan kita di titik G. Maka yang jadi PET itu adalah ibaratnya jalur yang sebenarnya dengan banyaknya belokan, banyaknya rintangan, ada hambatan, itu adalah jalur-jalur yang terjadi dalam realnya. Sedangkan untuk HN itu adalah nilai prediksi, dianggaplah posisi S dan G itu dalam garis lurus, jadi tidak terlalu banyak belokan, ya anggap kalau ada belok lurus aja gitu ya, itu adalah merupakan contoh dari penggunaan yang istilahnya nilai estimasi atau nilai prediksi. Jadi dianggap sebagai jalur idealnya, tidak ada hambatan apapun. Sedangkan kalau PET itu kalau seandainya kita melihat dari keadaan sebenarnya jalur itu berapa sih jaraknya, berapa sih harganya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan. Kalau ini adalah seandainya kita anggap sebagai jalurnya itu yang paling ideal kalau untuk prediksi. Nah, pada GBFS ini kita hanya memperhatikan nilai prediksinya saja, tidak memperhatikan nilai PET-nya atau nilai aslinya. Sehingga untuk prosesnya teman-teman di sini bisa lebih gampang lagi. Jadi di sini pada saat kita mau dari S menuju ke G, teman-teman itu dari S itu tinggal lihat aja. S itu pertama kita akan melihat S itu nilainya 13, maka S itu nanti akan kita eksplorasi ada A dan B. A itu di sini nilainya adalah 12, sedangkan si B itu nilainya 4. Maka kita akan mengeksplorasi lebih dulu dari nilai estimasi yang kecil. Berarti kita akan eksplorasi si B. B itu punya 2 titik tujuan, E sama F. Nah, kalau tadi di penggunaan GAIN atau di penggunaan GN itu kita harus menambahkan dari S ke B, B ke E. Kalau di sini tidak, kita cukup melihat aja sekarang estimasi E itu berapa. Oh, estimasi E itu 8, estimasi F itu adalah 2. Maka dengan tidak adanya B, kita punya 12, 8, dan 2. Oh, yang paling kecil itu adalah si F. Maka selanjutnya kita tinggal lihat aja, F itu punya 2 titik, I dan G. I itu nilai estimasinya 9, G itu estimasinya 0. Nah, berarti sekarang kita punya 2 pilihan, 0, 9, 8, 12. Maka yang paling kecil adalah yang 0. Nah, kalau sudah kita mencapai yang 0, maka sudahlah kita mendapatkan tujuan kita. Maka jalur pencariannya dari S ke B, gitu ya. Ini warnanya biar tidak. Nah, dari pencarian kita dari S ke B, lalu dari B ke F, dari F ke G, sehingga kita dapatlah prosesnya dengan cost yang lebih kecil. Nah, ini kalau costnya kita ambil dari nilai PET-nya gitu ya, nilai PET yang atau nilai jarak yang sebenarnya. Sekarang contoh yang lain. Bagaimana kalau kita punya informasi jarak dari suatu kota namanya Arad ke Bukares dengan estimasi anggap jarak itu berupa garis lurus dari setiap kota ini ke kota Bukares. Kita pasti berada di posisi paling awal, si S ini, si Arad ini. Nah, si Arad ini posisi awalnya dia punya estimasi 366. Ini estimasi maksimal, berarti yang paling tinggi. Kemudian kita explore. Dari Arad ini, dia bisa menuju ke 3 titik. Bisa ke Timisoara, ke Sibiu, dan Jerin. Nah, ini. Dari Arad ini bisa ke Jerin, ke Timisoara, ataupun ke Sibiu di sini. Kita perhatikan nilai estimasinya. Nah, kita lihat estimasi Sora berapa. Nah, di sini
ini 329, lalu CBU itu adalah 253, dan Gerin itu adalah 374. Nah, kita perhatikan dari 3 titik ini, 3 angka estimasi ini. Yang paling kecil yang mana? Oh, yang paling kecil adalah si BU ya, berarti kita punya angka yang lebih kecil yaitu 253. Nah, berarti kita dari arad ini bisa mengambil titik CBU. CBU di sini 253, sedangkan si Timisoara ini di sini 329. Lalu si Gerin di sini ada 374, ini paling tinggi. Berarti eksplorasi kita itu bisa lebih dulu mengeksplorasi dari CBU. Nah, CBU punya 2 titik eksplorasi, yaitu Rimiku dan Pagaras. Nah, dari Pagaras ini dia punya nilai berapa ya? Dia punya nilai 178, sedangkan Rimiku itu punya nilai 193. Nah, berarti ini CBU udah ya, kita hapus. Berarti kita punya angka 329, 193, 178 dengan 374. Yang paling kecil itu adalah si Pagaras. Nah, ini yang paling kecil. Kita lihat di sini. Yang paling kecil adalah yang ini. Maka eksplorasi bisa kita lebih dulu lakukan dari titik ini. Dari Pagaras itu dia bisa langsung menuju ke Bukares. Nah, dia udah punya estimasi 0. Nah, berarti sekarang kita punya titik 329, 193, 0, dan 374. Nah, kalau kita sudah mendapat 0, karena ini first, nah tadi kan GBFS itu F-nya itu adalah first, maka yang pertama kali kita menemukan 0, maka itulah jalur yang kita gunakan. Maka jalur yang kita gunakan setelah kita menemukan 0 itu adalah dari Arad ke Sibiu, ke Pagaras, dan ke Bukares. Tuh, teman-teman, dari sini jalurnya. Ya, karena kita menggunakan GBFS, Grid Best Pursuit, the first-nya. Jadi pertama kali kita menemukan yang paling, itu dianggap yang paling bagus.